Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat liar. itu ia merasa nyawanya sudah sampai. yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 24, Tuhan Tidak Mati. Bagian pertama. Auditorium Fakultas Kedokteran itu penuh sesak. Sebagian orang tidak dapat kursi dan terpaksa berdiri. Pihak panitia penyelenggara menaksir peserta seminar yang terbuka untuk umum itu lebih dari 1.200 orang. Penyebab membludaknya peserta seminar tak lain adalah popularitas salah seorang pembicaranya, yaitu Viktor Murasov PhD, seorang intelektual muda yang serius menulis artikel di koran Pravda, yang sekaligus seorang bintang film yang baru saja meraih penghargaan sebagai aktor terbaik. Viktor Murasov juga dikenal sebagai penulis yang sering menyampaikan pandangan-pandangan yang kontroversial. Yang paling kontroversial adalah ketika ia mengatakan dalam sebuah tulisannya bahwa ia lebih mencintai Hitler daripada Tuhan. Hitler menurutnya ada dan nyata, karena Hitlerlah bangsa Yahudi menjadi dikasihani di dunia dan dapat mendirikan negara Israel, sedangkan Tuhan menurutnya tidak jelas keberadaannya. Tulisan Viktor Murasov itu memancing protes banyak kalangan di Moskow. Tetapi selalu saja Viktor Murasov bisa menghadapinya dengan gaya orasinya yang memikat. Maka diskusi tentang Tuhan bagi manusia di era modern itu pasti sangat menarik dan seru. Karena salah satu pembicara utamanya adalah Viktor Murasov yang berkali-kali mengikrarkan diri sebagai hamba ilmu pengetahuan. Tuhannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Agamanya adalah agama ilmu pengetahuan atau saintologi. Kitab sucinya adalah semua buku-buku sains dan teknologi. Selain Viktor Murasov PhD, yang akan menjadi pembicara pada seminar itu adalah Profesor Dr. Lyudmila Nozdryov yang juga penganut Kristen Ortodoks yang taat. Kemudian Dr. Anastasia Palazzo, seorang intelektual muda, pakar sejarah yang juga penganut Katolik yang sangat taat. Dan terakhir Muhammad Ayas. Di situ disebutkan sebagai seorang peneliti sosial dari Indonesia yang menganut Islam. Dan moderator seminar adalah seorang wartawati koran Pravda yang berwajah Asia, bernama Oktaya Brinayev. Seminar dimulai. Oktaya Brina duduk di kursi paling kiri, lalu Viktor Murasov. Sebelahnya Lyudmila Nozdryova, Anastasia Palazzo, dan paling kanan adalah Muhammad Ayas. Oktaya Brina memberikan pengantar seminar dengan sangat meyakinkan. Tidak lupa ia memperkenalkan pembicara satu persatu. Dari biodata yang dibacakan, nampak sekali bahwa Muhammad Ayas paling miskin prestasi akademik dan boleh dibilang paling tidak meyakinkan, sebab dialah satu-satunya pembicara yang tidak bergelar doktor. Melihat kenyataan itu, Ayas bersiap-siap bahwa dirinya bisa jadi akan dipersilahkan untuk berbicara paling depan. Karena yang paling belakang biasanya pakar yang dianggap paling mumpuni, sehingga bisa mengkoreksi pembicara sebelumnya. Tetapi ternyata dugaannya meleset. Oktaya Brina menginginkan diskusi yang langsung hangat. Maka ia langsung mempersilahkan Viktor Murasov untuk berbicara paling depan. Oktaya Brina kelihatannya berharap Murasov akan mengeluarkan statement yang kontroversial dan membuat suasana seminar menjadi panas. Statement yang akan membuat pembicara berikutnya mengkritisinya dan membuat hidup suasananya. Viktor Murasov berbicara dengan sangat percaya diri. Baru beberapa kalimat ia lontarkan, suasana ruangan sudah segar. Peserta seminar dibuatnya terpingkal-pingkal dengan anekdot yang ia lontarkan. Lalu pelan-pelan ia masuk ke wilayah tema seminar. Ia menjelaskan kemajuan-kemajuan teknologi yang dicapai manusia saat ini. Dulu orang tidak pernah berpikir bahwa jantung yang rusak bisa diganti. Sekarang teknologi menunjukkan mukjizatnya pada umat manusia. Jantung yang rusak bisa diganti, bisa ditransplantasi, bisa dicangkok dengan jantung yang lain yang sehat. Bahkan tak lama lagi saya yakin, jantung manusia yang rusak bisa diganti dengan jantung babi atau jantung sapi. Tinggal menunggu waktu saja. Viktor Murasov terus menyihir peserta seminar dengan argumen-argumennya yang nampak begitu meyakinkan.
Ia lalu mulai masuk ke propaganda agama yang diyakininya, yaitu agama yang menuhankan ilmu pengetahuan. Dengan sangat yakin, Viktor Murasov mengatakan, manusia modern tidak lagi memerlukan Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Yahudi, Buddha, dan sejenisnya. Manusia tidak lagi bergantung pada Tuhan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka capai, mereka mampu mengatasi berbagai macam persoalan. Mereka bisa hidup tanpa bantuan Tuhan. Di dunia modern yang serba canggih ini, Tuhan telah sirna. Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terbukti banyak menyelesaikan persoalan-persoalan rumit yang dihadapi umat manusia. Viktor Murasov mengakhiri kalimatnya dengan diiringi tepuk tangan sebagian besar peserta seminar. Ayas melirik ke arah Dr. Anastasia Palazzo. Doktor muda itu nampak menulis sesuatu di kertas dengan wajah memerah tegang. Ayas sama sekali tidak menyangka bahwa seminar ini sangat serius, sebab yang dibicarakan adalah masalah paling serius dalam diskusi ilmu agama dan ilmu filsafat. Di dalam Islam, yang diseminarkan ini adalah masalah yang menyangkut akidah dan keyakinan. Ayas memohon kepada Allah agar diberi pertolongan. Dulu waktu kuliah di Madinah, ia pernah membahas masalah seperti ini dengan sangat detail. Ia memohon kepada Allah agar ingatannya pada materi yang pernah dibahasnya itu dikembalikan. Kesempatan berikutnya diberikan kepada Profesor Dr. Lyudmila Nozdryova. Guru besar yang sudah lebih separuh baya itu berbicara dengan begitu lembut, sangat berbeda dengan Viktor Murasov yang meledak-ledak dan bisa melucu. Profesor Dr. Lyudmila menjelaskan bukti-bukti ilmiah dari para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu yang menegaskan keberadaan Tuhan. Profesor Lyudmila dengan lemah lembut mengatakan, seorang pakar fisika dan biologi, Frank Allen, membuktikan bahwa alam semesta ada penciptanya. Ia mengatakan, seringkali dikatakan bahwa alam material tidak memerlukan pencipta. Akan tetapi, jika kita menerima anggapan yang menyatakan bahwa alam ada, terus bagaimana kita menjelaskan awal keberadaannya dan perkembangannya? Ada 4 kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, mungkin alam ini hanyalah imajinasi belaka. Ini jelas bertentangan dengan pendapat yang bisa kita terima bahwa alam ini sungguh-sungguh ada. Kedua, mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya begitu saja dari tiada. Ketiga, mungkin ia eternal tak bermula. Keempat, mungkin alam ada yang menciptakan. Mengenai kemungkinan pertama, problemnya hanyalah menyangkut kesesuaian antara penginderaan dan imajinasi. Artinya, penginderaan dan pengetahuan kita terhadap alam tidak mendukung jika dikatakan bahwa alam ini hanya sekedar bayang-bayang, tidak nyata. Jadi pendapat yang mengatakan alam ini tidak mempunyai wujud nyata dan semata-mata adalah alam imajinasi belaka tidak perlu didiskusikan. Pendapat yang menyatakan bahwa alam dengan segala materi dan potensi yang dikandungnya terjadi dengan sendirinya dari ketiadaan, ternyata sama saja dengan pendapat yang pertama, absurd. Ini juga tidak perlu ditanggapi, apalagi didiskusikan. Pendapat ketiga yang menyatakan bahwa alam adalah eternal tak bermula, ternyata mirip dengan pendapat yang mengatakan alam ada yang menciptakan. Kemiripannya tersebut terletak pada sifat eternalitasnya. Kita harus memilih antara meletakkan sifat eternal kepada alam yang mati atau kepada Tuhan yang maha hidup dan menciptakan. Tidak ada kesulitan teoritis untuk memilih satu dari 2 kemungkinan ini. Hukum-hukum termodinamika membuktikan daya panas energi-energi alam secara perlahan akan hilang dan secara pasti berjalan sampai pada suatu kondisi di mana benda-benda di alam ini berada di titik panas yang amat rendah, yaitu nol mutlak. Pada waktu itulah, energi tidak akan ada dan kehidupan menjadi mustahil. Dan ketika kondisi ini terjadi, tidak bisa dihindari bahwa energi menjadi musnah. Matahari yang menyala, bintang-bintang yang bercahaya, dan bumi yang penuh dengan berbagai kehidupan, masing-masing menjadi bukti yang nyata bahwa alam bersifat temporal dan dimulai dari detik tertentu. Jadi, alam memang diciptakan, dan penciptanya adalah zat yang eternal, yang wajib adanya, tak bermula, maha mengetahui lagi maha kuasa. Profesor Dr. Lyudmila Nozdryova dengan sangat halus sebenarnya membantah pendapat Viktor Murasov yang terang-terangan meniadakan Tuhan.
Ayas mendengarkan penjelasan Profesor Lyudmila dengan seksama. Dalil yang disampaikan sangat ilmiah dan kuat, tapi ia merasa kurang terang dalam mengkoreksi pendapat Viktor Morozov yang disampaikan dengan cara yang lugas dan terang-terangan. Ayas berharap Anastasia Palazzo akan mengkoreksi pendapat Viktor Morozov dengan serius, sehingga dirinya yang sebenarnya tidak penting karena sekedar jadi pembicara pengganti, tidak perlu banyak bicara, cukup beberapa kalimat saja. Dan tibalah saatnya Dr. Anastasia Palazzo menyampaikan pendapatnya. Doktor muda itu telah membagikan makalah 7 halaman tentang bagaimana para pemikir memikirkan Tuhan. Inti dari makalah Dr. Anastasia sebenarnya bermuara pada hal yang sama, yaitu bahwa Tuhan itu ada. Dengan suara yang jernih dan wajah yang memikat siapapun yang memandangnya, Dr. Anastasia Palazzo mengatakan,